Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu bapak sekalian, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sudah banyak macam berkaitan dengan makna syahadat itu yang kita bahas. Terakhir bulan Maret itu kita bahas bagian yang ke-43 halaman 202 203 202 203. Tapi belum tuntas, hanya di bagian awal-awal saja yang dibahas. Judulnya adalah Kaifa Nazurul Qubur. Bagaimana kita menziarahi kubur. Oleh Islam diatur, maka tanah biasa itu ketika sudah dirubah statusnya dari lapangan menjadi kuburan, maka hukumnya juga berbeda. Saya ulangi, tanah biasa, lapangan, ketika sudah disepakati menjadi kuburan, maka hukumnya juga berbeda. Kalau masih lapangan, orang mencolot aja boleh. Dari luar mencolot masuk. Dibuat sepak bola boleh, dibuat tablek akbar juga boleh. Bagi yang berpendapat, ya termasuk kita ini yang sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, sholat di situ boleh. Kalau ada acara pengajian atau apa, kemudian baca Quran di situ boleh. Nah sekarang disepakati tanah itu sudah dipakai kuburan, maka hukumnya berubah. Mencolot boleh Pak? Ada aturannya enggak masuk di situ? Nah itu contohnya. Maka dalam kajian kitab Tauhid, kalau khusus mau mendalami masalah itu, ada kitab Tauhid yang baru. Menurut saya baru, saya tidak lihat cetakannya kapan itu ya. Judulnya adalah Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Kalau kamar kita enggak ada hukumnya, mau kena jalan tol mau apa ya biasa ya. Tapi kalau kamarnya Rasulullah, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, Rasul itu dimakamkan di kamar. Tapi ketika Rasulullah masih hidup, maka kamar itu dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai wirid, dipakai qiyamul lail. Tapi ketika Rasulullah wafat, lalu kamar itu sak kotak itu ditempati makamnya Rasulullah, maka hukumnya berubah. Tebel kitabnya Hujratun Nabi SAW tarikhuha wa ahkamuha. Orang menziarahi kubur itu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Nabi. Gini aja Pak, ya terserah kalau sampean pikirannya gini aja, ya. Tapi karena ada hadisnya yang berkaitan dengan ziarah kubur. Nah, andai kata orang Joko Gerdu itu misalkan diatur sama Nabi pakai hadis, mengikuti hadis enggak? Caranya orang Joko Gerdu. Zaman dulu ada di desa itu ada gerdu, sekarang ada enggak Pak? Ya pos itu, Joko pos misalnya. Andai kata diatur sama Nabi yang mengikuti. Tapi enggak diatur ya biasa urusan dunia. Karena di kuburan itu menyangkut orang mati.
menyangkut keyakinan, ada pertanyaan, ada ini, ada siksa kubur, ada azab kubur, ada macam-macam. Ya. Maka didalili dulu ya pakai hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu itu saya melarang kamu ziarah kubur itu. Awal-awal dakwahnya Rasulullah itu tidak boleh. Mengapa Pak kok tidak boleh? Orang imannya kurang kuat, lalu banyak orang minta kepada orang yang sudah apa? Mati. Jahiliyahnya itu begitu, ketika ditegur sama Nabi, jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Loh, saya enggak nyembah kuburan. Cuma saya minta orang yang di kuburan itu supaya mereka itu memohonkan kepada Allah, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Saya ulangi, ketika ditegur oleh Nabi enggak boleh minta ke orang-orang yang sudah mati, ngeyel. Dituturi Nabi, enggak mau. Angel temen tuturane. Ya. Jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah orang yang mati, tapi saya minta orang yang mati itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa begitu Islam? Ya enggak. Jadi Nabi menyebutkan inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang. Tapi sekarang fazuruha fa innaha tudzakirukum ziyarataha khairan. Atau dalam riwayat yang lain, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan orang apa? Mati. Di bab yang berbeda, orang itu kalau mau aku tolong kayak nasihat, kalau mau perlu diberi nasihat, fal mautu yakfihi. Sampai beri nasihat, Mas, orang itu loh nanti, Pak, Bu, orang itu loh bisa mati. Tak kasih nasihat ya, men. Jadi nasihat tentang kematian ini paling jitu, Pak. Lah kalau orang sudah dikasih nasihat itu tentang kematian enggak mempan, wah, ya terserah. Ya, dikasih nasihat tentang kematian kok enggak mempan. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya itu diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah amal yang soleh. Tapi sepanjang-panjangnya enggak ada sampai 1000 tahun, Pak. Yang berkeinginan tok itu ada, tapi enggak kecapaian, enggak. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya toh? Enggak kesampaian. Wis pokoknya orang Islam itu enak aja, Pak. Lho Pak, sampean sudah tua. Iya Mas, panjenengan ya wis ya apa? Tak delok ngadeg kok srentenan alon-alon. Ya iya seje sampean ke umur piro. Sampean lungguh ngadeg mencolot kenek. Awak dhewe ya wis gak iso ngadeg iki ya nata dhisik sikil, mari ngono delamaan tangan iki kudu alon-alon. Nggih Pak nggih? Gak ngono geblak. Ya enggak apa-apa, memang begitu. Nanti banyak penyakitnya lho Pak, enggak apa-apa Mas. Ya. Sampean bisa mati, enggak apa-apa semuanya orang mati. Jangan dimarahi kalau ada anak muda ngomong gitu itu Pak. Nanti sampean marah-marah. Kok narek cangkemmu ngomong apa? Jangan gitu. Biar aja. Yusannu salamu alal amwat wa du'a ilahum inda dukhul. Disunahkan oleh Rasulullah kalau nak kuburan itu memberikan apa? Salam. Terus mendoakan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ahladiyar minal muslimin wal muslim. Mengapa kau pakai minal muslimin wal muslimat? Barangkali di situ ada orang kafir. Orang kafir tidak berhak Pak didoakan itu. Jadi kehadiran panjenengan ke kuburan dan saya untuk memberikan doa kepada mereka. Memberi manfaat, ya, naf'ul amwat, memberi manfaat kepada orang yang mati, bukan al-intifa'u bil amwat,
mengambil manfaat. Beda Pak. Kehadiran kita, saya ulangi, memberi manfaat, bukan kita mengambil manfaat. Kalau memberi manfaat, kehadiran kita itu memberikan manfaat. Lah memberi manfaat itu menurut yang yusannu, yang disunahkan itu tadi, menyampaikan salam lalu mendoakan. Walaupun mendoakan orang mati tidak harus di kuburan. Kemanfaatannya bagi dia menerima salam dan mendoakan tadi, kemanfaatannya bagi kita mengingatkan bahwa kita besok juga apa? Mati. Ya, nah begitu. Mudah-mudahan jamaah kita yang sudah wafat diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dikumpulkan dalam golongan orang yang soleh dan solehah, dan besok pada akhirnya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini banyak jamaah-jamaah yang ngaji di sini Pak ya. Saya ingat pertama itu, ini saya sebut namanya dengan maksud mendoakan tadi, kita masih hidup ini. Ternyata teman-temannya, sahabat-sahabatnya semuanya masih hidup, masih mendoakan mereka itu. Pak Darmono. Nah, masih ingat betul itu. Pak Arif ya. Pak Imin. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah semuanya ya. Faqad 'allama Rasulullah SAW ashabahu ayyaqulu. Nabi mengajarkan sahabatnya Pak. Kalau ke kuburan menyampaikan itu, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya mohonkan kepada sampean, mudah-mudahan sampean memperoleh apa? Maghfirah, ampunan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Pak menyampaikannya? Ya di situ, di depan itu, makam, masuk ke makam itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah adamul julus 'alal qabri wa adamu wat'ihi. Tidak boleh apa? Etikanya jangan duduk di kuburan. Menjenengan kalau tidak ada Mekah Madinah itu melihat kuburan itu apa ada yang diunduk-unduk gini Pak? Tidak ada. Makanya yang letterlek memahami itu diunduk-unduk aja nggak boleh, biasa aja letter. Ya, apalagi dibangun, tidak ada. Nah, itu sudah dibahas di kitab yang lama bab 19, 20, 21, 22. Nah begitu. Berdasarkan hadis tidak boleh duduk ya di dalam kuburan tadi. Artinya menduduki itu apa? Kuburannya orang tadi, ya. Kemudian tidak boleh menginjak-injak, melangkahi itu. Cuma kuburan di sini tuh tidak toto ya Pak, betul ya? Tidak karu-karuan, mestinya ditoto yang baik. Kone jajarno bapak kone jajarno bojone. Masih gak dijajarno, kira-kira ketemu nggak Pak? Loh, bapak saya itu loh meninggal di Mekah. Ibu saya meninggal di Sepanjang, saya makamkan di Gresik sana di desa. Ketemu nggak Pak? Ini pangling ya apa? Ada keterangannya ketemu. Ya. Orang yang beriman terus anak cucunya itu imannya sama bapak ibunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Saya temukan sama anak cucunya. Ada enggak anak lahir tidak pernah tahu rupanya bapak ibunya? Ada. Lah kok enggak tahu ibunya, Pak? Ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Ada kasus-kasus yang di masyarakat itu begitu, naudzubillah min dzalik, ibunya anaknya lahir, ibunya kemudian apa? Nah, ada begitu. Enggak pernah ketemu sama sekali. Kita ini kalau enggak mikir gitu-gitu itu rasanya, Pak, Masya Allah, dunia itu seolah-olah mau kita ambil sendiri. Kepengen ini, gitu Pak ya. Kurang ini. Ya. Nah gitu loh. Jenengan diaturi belanja 50.000 bendino, banyak nggak Bu? Banyak. Kepengen berapa?
Ya 100 ngono ya. Ya wis. Kayak 100 kurang dah kira-kira. Kurang. Kapan gak kurangi? Yang kedua, yang ketiga adalah adamu tawafi khaulal qabri biniyati taqarrub. Jadi ada orang tawaf dikeliling kuburan 7 kali. Niatnya taqarrub. Ini bukan sembarang tempat iki, makanya tak gawe tawaf. Napa sampe ngelilingi ping 7 iki, Mas? Ya. Ada di masyarakat itu. Saya ngaji di Sidoarjo, ternyata di Sidoarjo juga ada. Iya Ustaz, di tempat saya itu ada kuburan dikelilingi orang-orang itu 7 kali. Orang meneng saja keliling 7 kali itu ibadah. Dan kalau melakukan itu tempatnya di mana, Pak? Falyatawafu bil baitil atiq. Di mana itu? Di Mekah. Jangan di kuburan. Karena ibadah tidak di kuburan, ibadah itu di masjid. Nah itu, ya. Nah ini Pak yang berbeda di masyarakat. Mohon maaf. Adamu qira'ati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Ada terjemahnya Pak? Ada yang kersa nerjemahkan? Nomor 4, adamul qira'ati bi syai'in minal Qur'an. Nomor 4, tidak membaca apa? Al-Qur'an di mana? Di kuburan. Mohon maaf kalau ada yang berbeda, saya menghargai perbedaan. Ada enggak masyarakat yang ngaji di kuburan, Pak? Nah, kalau jenengan saya ditanya di berbagai tempat itu. Jenengan buka kitab yang lama itu bab 20, 21, 22. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wala buyutakum kuburan. Jangan jadikan tempat saya itu kuburan saya, kata Nabi, sebagai tempat keramaian, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Halo? Jangan jadikan rumahmu seperti, artinya apa, Pak? Nggak pernah dipakai apa? Ngaji. Kalau ngaji di rumah boleh nggak? Salat di rumah boleh? Kalau nggak pernah dipakai begitu-begitu, ibadah seperti itu hadisnya tidak satu, Pak. Ya. Jadi yang keempat, ada qira'ati syai'in minal Qur'ani fil maqbarah. Itu dalilnya la taj'alu buyutakum kuburan atau maqabir. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah menjadikan rumahmu sebagaimana kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya apa? Surat Al-Baqarah. Dan ngaji di rumah, bukan di kuburan. Di tempat yang lain saya ditanya, masa tidak boleh Ustaz? Bukan saya yang melarang. Saya tidak punya kewenangan melarang. Kalau saya membacakan hadis boleh nggak, Pak? Boleh. Setahu saya hadisnya Rasulullah itu di bab itu melarang tidak boleh menjadikan kuburan sebagaimana masjid, tidak boleh menjadikan rumah sebagai kuburan. Maknanya jangan dijadikan tempat ibadah. Coba jenengan tak cek. Bukan dicek tes rapid ya, enggak ya. Apakah berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol? Halo? Saya ulangi, apakah orang berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol? Wong jawabannya tinggal iya dan tidak kok, milih. Saya yang mikir mulai kemarin. Kadang orang dikacaukan antara dekat makamnya Rasulullah itu dengan raudhah. Raudhah beda, Pak. Kalau raudhah itu mana? Antara dinding rumahnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah, sama mimbar. Yang saya tanyakan di kamarnya kok. Jawabannya? Enggak.
Lah kalau ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, masih sehat, kemudian mengatakan berdoa di kamarku itu tempat yang afdol, kira-kira sahabat antri enggak? Antri, kepengen apa? Berdoa di kamarnya Rasulullah. Padahal Rasulullah kan tidak bilang gitu. Nah begitu. Jadi tapi di masyarakat rasanya mereka berpendapat bahwa sepertinya lebih afdol kalau di situ. Tempat afdol untuk ibadah atau tidak, berdoa atau tidak, itu yang menetapkan syariat Nabi. Wa hadhihi isyaratun annal qubur laisat mahallan lil qiraati bi aksil bait. Itu sebagai wujud bukti keterangan bahwa sebenarnya kuburan itu bukan tempatnya untuk membaca Quran. Berbeda dengan di mana? Di rumah. Kalau di rumah boleh enggak? Boleh. Dianjurkan enggak? Nah itu tadi salah satunya. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Kalau jenengan sholat maghrib, sholat isya di sini, lalu ba'diyahnya kundur di rumah, boleh toh? Lebih afdal mana? Maksudnya apa? Supaya rumah itu termasuk ada bagian dipakai untuk apa? Ibadah. Jangan masjid terus, omah. Nah, tapi kalau sholat wajib lebih afdal di masjid, jamaah. Ada pilah-pilahnya. Hadhihi isyaratun ila annal qubur laisat mahallan lil Quran bi aksil bait. Bahwa kuburan itu bukan tempatnya untuk membaca. Ya, tapi ya itulah pendapatnya masyarakat. Jamaah saya banyak yang tanya begitu, tapi saya jawab, saya mohon izin menerangkan apa yang saya ketahui ini di hadis ini. Andai kata itu tempat yang afdal untuk berdoa dan membaca Quran, tentu saja para sahabat waktu itu begitu Rasulullah wafat dimakamkan di situ mesti diparani semuanya kuburannya Nabi. Tapi kan enggak. Nah, begitu ya. Wal ahadits al warida minal qiraati al qubur fi ghairu sahihah. Nah ini keterangan hadis-hadis yang menerangkan katanya membaca Al-Quran di kuburan itu menurut penelitian ini, tapi di sini tidak dituliskan hadisnya menjadi tidak apa, dianggap tidak sahih. Tapi kalau panjangan pelajari kitab yang lama bab 19, 20, 21, 22 itu termasuk ini. Menurut ilmu mustalah hadis, hadisnya sudah terpilih hadis yang baik dan benar, maka ambil yang rojeh kalau ada dua yang berlawanan. Untuk at-tahdhir fil wuqu'i minal bid'ah au minasyirik, supaya berhati-hati jangan sampai terjerumus pada perbuatan yang salah. Maka ada ulama yang nulis itu tadi Pak, Hujratun Nabi SAW tarikhuha wa ahkamuha, kamarnya Rasulullah, sejarahnya dan hukumnya, karena berubah. Asalnya dipakai sholat, pakai ngaji, pakai wirid, pakai zikir di kamar. Sekarang kamar itu sudah berfungsi sebagai makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berubah hukumnya. Mudah-mudahan besok panjenengan saya kita semuanya itu bisa memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Ya. Salah satunya sering-sering membaca apa? Salawat. Salawat yang mana Pak? Kalau saya salawat yang diajarkan oleh Nabi menurut apa? Hadis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya itu. Ya. Tapi di masyarakat macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Halo? Ya, ada begitu Pak ya? Washilna, nah macam-macam itu terusnya. Nanti kalau saya teruskan menyanyi terus boleh. Amma talabul madad wal aun minal mayyit. Nah ini Pak. Nah ini pendapatnya kita ini. Amma talabul madad, adapun ya
Nomor 5 itu ya. Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada orang yang sudah mati. Meskipun dia seorang apa? Nabi atau wali, sebab ia termasuk apa? Syirik besar. Talabul madad wal aunan min layyid walau kana nabiyan aw waliyan fa huwa minasyirkil akbar. Orang yang sudah mati itu kita support, kita beri doa. Ya. Tak potong dulu. Kalau dengan baca Al-Baqarah, baca Alu Imran, baca Al-Fatihah, boleh nggak Pak? Dapat pahala nggak? Zahirnya kalau orang ngaji dapat. Terus diberikan yang mati gimana? Kalau jenengan baca di Al-Maraghi, Imam Syafi'i itu tidak sependapat. Kebetulan saya tulis. Jadi Imam Syafi'i tidak sependapat kalau orang memberikan pahala. Jadi kalau yang baca panjenengan, yang dapat pahala ya panjenengan. Saya bacanya. Imam Syafi'i menafsiri wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak memperoleh sesuatu kecuali yang dia apa? Usahakan sendiri. Nuwun sewu, naudzubillah min dzalik, bukan panjenengan, bukan saya, ini karangan saya, enggak ada orangnya. Tapi kalau enggak diberi contoh enggak paham. Sing rajin nang masjid sing lanang, sing rajin poso nang lanang, terus bapake. Sing dapat pahala yang mana? Wis Bu, nduk mawe engko tak kei. Atau dibalik. Isma, budalo Bu, budalo nama masjid kono. Aku sing nduk omahe. Lah sampean apa? Nyeruput kopi. Sendiri-sendiri. Terus, nah saya tambahi dulu sebelum ini ya. Anaknya Rasulullah yang perempuan itu siapa Mas? Fatimah. Ketika Rasulullah menerima ayat Al-Quran wa andir ashiratakal aqrabin, Muhammad beri peringatan keluargamu yang terdekat, termasuk yang dipanggil adalah Fatimah. Panjang keterangannya, tapi di bagian akhir Rasulullah ndawuhi putrinya itu, Fatimah, ya Fatimah salini mimali masyiti. Fatimah, kalau kamu minta harta benda, duit berapa saja diberi. Fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Tapi aku bapakmu Muhammad tidak bisa menahan siksanya Allah yang diberikan kepada kamu. Jadi sendiri-sendiri. Maka ada ayat Al-Quran, mudah-mudahan ini peringatan buat saya dan kita semuanya, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Berdasarkan itu kemudian di sini ada keterangan manusia tidak akan beroleh kebaikan kecuali dari amal usahanya sendiri. Maknanya apa? Dalam tafsir Al-Maraghi. La tahmilu nafsun 'alal insan wizra ghairihi. Orang itu tidak bisa nanggung dosanya orang lain. Betul Pak? Seorang A nuwakalnya enggak main. Lho Mas, kok niku bolak-balik nyolong kuwi nyolong saiki nyolong maneh. Dosa lho ping pindho sampean. Nggih Pak, dosa sing pertama kula pek dhewe, sing nomor loro kula wena tangga. Bisa Pak? Kon kuji 6 bolak-balik naudzubillah zina terus. Winginane wis saiki baleni maneh. Ketagihan. Nggih Pak, sing wingi ku dosane tak wena kancaku, sing ini kita pek dhewe. Ndak bisa. Sendiri-sendiri. La tahsulu lahul ajru illa ma kasaba li nafsi. Dan orang tidak memperoleh pahala kecuali yang dia usahakan sendiri. Nah ini Pak, ini yang kadang-kadang orang ngomong Imam Syafi'i itu berpendapat, tapi saya baca di Al-Maraghi ini ya, bacaan saya enggak banyak Pak ya. Wa qawa min hadza istambata Malik wa Syafi'i. Dari ayat ini surat apa tadi Pak? An-Najm ayat 39. Yang keterangannya tadi terjemahnya manusia itu tidak memperoleh kecuali dari apa yang ia
usahakan. Wa min hadza istanbata Malik wa Syafi'i wa man tabi'ahuma. Berdasarkan ayat itu Imam Malik dan Imam Syafi'i dan siapa saja yang mengikuti dia, annal qira'ata la yasihhu idda athawabiha ilal mauta. Sebenarnya tidak sah menghadiahkan pahalanya membaca kepada orang yang sudah mati. Biyen tonggoku gak tau ngaji, Pak. Makanya saya tak ngajeni terus, tak kirimi ganjaran terus. Enak sing mati tak enak sing ngirimi? Enak sih? Dia enak dia. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i tidak sependapat. Tapi saya menghargai kalau ada yang berpendapat begitu. Makanya jenengan sebagai putra putrinya bapak ibu kita yang sudah wafat, kalau menurut yang Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi, jangan dikirimi pahala, tapi diapakan? Yang tidak ada perbedaan pendapat adalah silakan doakan. Ya Allah, bapak saya dulu tidak sempat ngaji, ya Allah, dan gitu loh Pak ya. Hari gini sekarang ini maghrib sampai isya, yang bapak ibu kita sudah wafat, bapak kita sudah wafat, tidak ngerti anakku ini apa jam-jam ini. Ternyata ngaji di masjid, masya Allah. Iya kan? Dan di tengah-tengah ngaji ini kita mendoakan mereka. Jadi saya katakan bapak saya 69 tahun 1969 wafat. Ibu saya 2017 meninggal. Ya udah, tinggal anaknya mau mendoakan enggak? Waladun sholihun yad'u lahu. Balik ke kitab ini Pak, nomor berapa tadi? Nomor 5. Amma talabul madad wal aun minal mayyit walau kana nabiyyan aw waliyan fahuwa minasyirkil akbar. Adapun minta kepada nabi, pertolongan kepada mayit, nabi atau wali, itu dianggap termasuk syirik. Tak boleh. Dalilnya di situ diterangkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Ya. Apa itu terjemahnya, Pak? Dalam bahasa kita terjemahnya adalah janganlah menjadikan Masya Allah, nomor 5 ya. Dan janganlah kamu apa? Menyembah apa yang tidak memberikan apa? Manfaat dan tidak pula memberikan apa? Madharat kepadamu selain dari Allah. Ya. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat kepadamu selain dari Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka kamu sesungguhnya termasuk orang yang apa? Zalim. Zalim itu ada 3 Pak. Ini rada menyimpang sedikit tapi ada hubungannya. Pertama, orang mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri. Zalim itu kebalikannya apa? Zalim sampean. Kebalikannya adil daripada kesuwen. Ya. Zalim itu tidak memberikan haknya. Saya ini dianugerahi oleh Allah fisik kayak begini, panjenengan dianugerahi Allah begitu, ada kewajiban memelihara Pak. Jogo Mas, supaya jangan sampai sakit, supaya kita bisa beribadah. Itu kewajiban enggak Pak? Caranya gimana? Ada musim Covid, jaga pakai masker, jaga kemudian apa? Jaga jarak, sering-sering cuci apa? Tangan. Ya. Saya ada pengalaman, mudah-mudahan Allah SWT menyehatkan keluarga kita semuanya Pak ya. Ramadan kemarin sering saya sebut itu ya. Ramadan kemarin ada jamaah saya 4 orang, masih ada WA-WA-nya itu ya. Dirawat di rumah sakit daerah Sidoarjo. Saya di WA sama ketua majelis taklimnya. Ustadz, ibu ini sakit, sak keluarganya semuanya positif. Ustadz, tolong didoakan nggih Bu. Saya ngetik doa, saya puasa tidak keluar, semuanya tidak keluar, saya di rumah tok. Anak saya, istri saya beritahu, iki jamaah bapak orang yang sakit, namanya ini, mari kita doakan bareng-bareng. Boleh Pak ya? Boleh.
Masa kritisnya lidahnya ini putih, Pak. Terus ini asin pedes ini enggak terasa. Enggak apa jenenge iku enggak bisa merasakan. Sehari itu makanya cuma roti garbin tok satu. Oleh teman-temannya dikirimi madu, dikirimi kurma lewat perawatnya, karena kan enggak boleh dibesuk toh. Saya bilang wis enggak usah panik, kita doakan aja. Di dalam Islam itu ada dua, ada qadari, ada syar'i. Saya bilang yang qadari itu urusannya vitamin, urusannya obat ini, istirahat itu urusannya yang ngatur di situ Pak dokter sama perawatnya. Kita itu urusannya syar'i, doa dari Rasulullah. Alhamdulillah Allah mentakdirkan 4 itu pulang secara berangsur-angsur. Yang pulang dulu bapaknya, yang pulang dulu kemudian disusul anaknya yang kedua. Anak yang pertama sama ibunya dijadikan satu di rumah sakit. Satu bed, satu kamar, bukan satu bed. Lalu ibunya pulang, tinggal anaknya tok satu. Jadi pulangnya nggak bersama-sama. Itu Ramadan. Terus Juli kemarin, awal Agustus ada jamaah saya ngaji beritahu, oh Pak ini sakit Ustaz, tolong saya diberi namanya, doakan. Alhamdulillah pulang semuanya. Dirawat yang ini di rumah sakit UNER Sidoarjo. Jadi orang jangan menyebut tetangga saya 3-4 rumah dari rumah saya dirawat di rumah sakit Malang sana, La Valette, karena dia pegawai BUMN-nya perkebunan. Karena La Valette itu miliknya perkebunan Pak ya, dirawat di sana. Jadi kembali lagi ke sini bahwa zalim itu orang terhadap diri sendiri itu tidak dijaga. Enggak apa-apa Pak, sembarangan aja. Oh enggak boleh. Semen nanti bisa, ini barangnya enggak kelihatan itu virusnya itu. Menurut orang yang punya ilmu, virus itu kalau dikumpulkan, kumpulnya dari siji, jumlahnya 173 juta, itu sebesar jarum pendulnya jarum itu Pak. Tahu jarum pendulnya? Kayak pendulnya Koreaan itu sama dulu ya, Korean Jazz. 173 juta dikumpulkan jadi satu. Lah siji tok dhewean piro? Ketok lah ya. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semuanya ya. Ya, apalagi yang sudah di atas berapa? Saya ini udah 66 Pak. Makanya tidak boleh forsir. Yang kedua zalim kepada orang lain. Nah yang dimaksud di sini itu mendolimi Allah. Kalau kamu masih memohon kepada selain Allah, itu fa innaka idzam minadz zalimin, kamu termasuk orang yang apa? Zalim. Zalim itu minasyirki. Haknya Allah enggak diberikan, tapi diberikan kepada orang lain. Jadi nomor 5 tadi melarang minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, baik nabi, wali dan sebagainya. Kalau tidak minta tapi dipamiti apa? Ya katanya pindah rumah. Iya, sik pamitan sik ambek mbah. Mbah mati ngono lho ya. Lah iya wis. Di mana kok mbah duka? Duka itu apa? Marah. Ada Pak orang nuwun sewu, ada orang punya pikiran begitu itu. Wong saya pernah ditanya kok. Ustadz saya mau mantu boleh? Oh boleh Pak. Barakallahu laka. Pamitan sama mbahnya boleh. Di mana mbahnya? Udah meninggal di sana. Maunya anaknya mau jadi manten itu diajak ke kuburan lalu dipamitkan mbah badhe mantu putune panjenengan mbah. Tak guyoni bisa. Nah kalau mbahnya jawab gimana? Kapan? Itulah masyarakat Pak. Tapi orang Islam itu kalau ngaji pikirannya, hatinya harus dibuka supaya bisa menerima nasihat.
Bahkan di tempat yang lain, bahkan juga di sini saya sudah sering mengatakan bahwa janganlah orang itu tidak mau menerima kebenaran. Ya, atas saya apa pangkatmu atik nuturi aku barang lah. Enggak begitu. Walaupun enggak punya pangkat sama sekali, kalau ngomongnya benar bisa dipakai, Pak. Ya. Ini orang Islam itu begitu enak. Kalau nggak dituturi nanti keliru terus. Iya tak keliru tak? Iya aku ngaji kono. Jadi ustadku ngene, jadi ustad. Nah itu baru dicocokno. Nggak boleh ayel-ayelan itu. Ya. Nah saya lanjut aja yang berikutnya, yang ke-6. Kemudian yang ke-7 aja, la yajuzul bina 'alal qabri aw kitabatan syai'in minal Qur'an aw syi'ra alaihi linnahyi al-warida fil hadits. Naha Rasulullah SAW an tajsil qabri aw yubna alaihi. Tidak boleh membangun apa? Kuburan. Sebenarnya kuburan yang baik itu tidak usah dibangun. Saya beri contoh, Pak ya. Saya pernah datang ke kuburan ya family tapi masih jauh. Kuburannya dibangun habis 25 juta kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Uang 25 juta 15 tahun yang lalu itu banyak apa sedikit? Sekarang aja banyak kok apa mana? Zaman biyen. Saya tanya keluarganya, "Hai, saya minta takoni, rada guyon pertanyaan saya. Duit 20 juta ini dibangunkan di atas kuburan bangunan kayak gini bisa menambahi pahalanya yang mati enggak?" Saya bilang gitu. Jawabannya apa? Kira-kira kalau jenengan ditanya jawabannya enggak bisa. Wong ditukokno semen tukokno ini hanya untuk. Tapi kalau 25 juta itu urunannya anaknya atau adiknya diinfakkan ke masjid di atas namakan yang mati. Bisa. Man 20 juta ya Pak, tak wene masjid. Pak, ini duit 20 juta. Duit apa Mas? Sedekah jariah dari keluarga saya. Atas nama siapa ini? Nah, yang mati. Itu para ulama membolehkan. Termasuk yang terakhir saya sebutkan panjenengan, Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah membolehkan itu. Karena ada hadis yang menerangkan itu. Beda dengan orang mati dikirimi paha. Beda. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan at-taqlidul a'ma. Taklid buta. Tinggal beberapa kali pertemuan lalu saya tanyakan kepada panjenengan apa ganti kitab apa dibaleni yang lama itu atau prei ngajinya karena ada Covid. Menurut saya kalau diulangi ya yang lama-lama itu mesti lali Pak, iya kan? Kira-kira sudah 10 tahun yang lalu ya kan? 10 tahun, 9-10 tahun yang lalu. Ya. Wes, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.